warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Radongal yang diwakili oleh Bapak Tommy Yulianto SPD MPD, yang kami hormati peserta diseminasi budaya positif serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi positif yang akan disampaikan oleh Bapak Badrus Zaman. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari Yaumil Akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, harum padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Tommy Yulianto SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus Bapak Badrus Zaman SPDI selaku calon guru penggerak SMP Negeri 3 Radongal, yang pertama oleh kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka bersama-sama menghadiri menyaksikan kegiatan atau tahapan untuk pelaksanaan menjadi guru penggerak yang dalam kesempatan ini
pada tahap diseminasi atau penyebar luasan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaat yang berkama. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa program Guru Bergerak ini merupakan salah satu program untuk menyukseskan kurikulum Merdeka yang sekarang sedang giat-giatnya kita laksanakan, dan salah satunya adalah menciptakan guru penggerak. Kenapa harus ada guru penggerak di kurikulum Merdeka itu? Ini tujuan daripada pemerintah untuk menjadikan atau menciptakan guru-guru kita selaku guru penggerak. Namanya saja guru penggerak, berarti seorang guru yang mampu, nanti diharapkan itu satu, mampu mengembangkan diri guru lain dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan seorang guru itu memiliki kematangan emosi, ya, kematangan berpikir, kematangan spiritual sesuai dengan kode etik. Kode etik itu otomatis kode etik guru. Nah, ini harapannya yang kedua seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, seorang guru penggerak itu mampu merencanakan, menjalankan, kemudian merefleksi kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya selama ini pembelajaran ini lebih berpusat kepada guru. Ya, guru itu sifatnya hanya mentransfer ilmu. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini dibalik. Jadi subjek pembelajaran itu ada pada siswa. Nah, disinilah guru penggerak mempunyai peran, ya, menciptakan bagaimana supaya ya, siswa itu menjadi subjek dalam pembelajaran. Nah, ini juga tidak untuk diri sendiri, tetapi bisa dikembangkan, bisa mempengaruhi, bisa menciptakan sebuah iklim di sekolah, ya, untuk bisa mengembangkan sekolah itu sendiri ke arah lebih baik dengan pusat kepemimpinan pembelajaran ada pada siswa. Nah, ini harapannya nanti Pak Badru setelah selesai atau guru yang lain yang sedang menjalani program guru penggerak itu seperti itu. Kemudian mengembangkan, nah, sekolah sesuai dengan visi, sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, ini berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Namanya stakeholder itu Bapak Ibu perlu dipahami barang. Saya kira kalian sudah semua ya, stakeholder semua yang mempunyai kepentingan, pemangku kepentingan di sekolah, baik guru, karyawan, termasuk di dalamnya adalah orang tua siswa. Nah, ini bekerja sama bareng-bareng untuk mewujudkan visi sekolah. Dan visi sekolah ini sebenarnya karena di setiap sekolah kita ketahui bahwa biasanya visi sekolah itu visi sekolah bahkan sampai 2-3 tahun, mungkin 5 tahun pernah ganti. Sebenarnya visi sekolah itu setiap saat boleh diganti sesuai dengan tuntutan atau kondisi di sekolah masing-masing. Nah, ini biasanya urutannya itu pertama dilihat dari RKJM, rencana kerja jangka menengahnya sekolah itu apa. Nah, ini visinya itu untuk mewujudkan RKJM ini. Kalau RKJM biasanya selama 4 tahun.
Nah, kalau sudah 4 tahun misalnya di sekolah kita sudah berapa tahun ini visi-misinya itu wajib ya. Nah ini sebenarnya pengembangan inilah salah satunya digerakkan oleh guru penggerak ya. Baik untuk dirinya sendiri, guru, karyawan dan lain sebagainya. Intinya guru penggerak itu dapat mengembangkan sekolah dengan kolaborasi dengan pihak lain, bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan sehingga nanti muncul ya sekolah-sekolah yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan mutu yang diharapkan. Ini yang paling prinsip untuk bisa dipahami bagi guru-guru penggerak. Tidak ada artinya kalau di suatu sekolah kebetulan banyak guru penggeraknya, tetapi sekolah itu jalan di tempat. Nah, tidak ada pengembangan sama sekali. Nah, ini saya kira tidak. Nah, artinya tidak ada korelasinya. Mestinya nanti dengan adanya banyak guru penggerak, terutama di sekolah kita di SMP Negeri 3 Randu Dongkal, harapannya sekolah ini pertama dapat mewujudkan visi misi sekolah, kedua otomatis ratingnya akan lebih tinggi, akan lebih maju. Nah ini bisa diketahui melalui yang namanya rapor pendidikan. Nah, rapornya kita setiap tahun mestinya harusnya ada peningkatan. Nah peningkatan ini kalau dalam proses teknis di dalam penyelenggaraan pendidikan itu salah satunya kalau di standar proses dan isi diketahui melalui pengembangan literasi dan numerasi. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi monggo berproses untuk Pak Badrus Zaman, mudah-mudahan sukses, membawa diri sendiri ke arah yang lebih baik, kemudian punya pengaruh akses kepada sekolah kita, pengembangan sekolah kita untuk lebih bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Badrus Zaman SPDI CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah, yang merupakan ini salah satu tugas dari seorang CGP. Alhamdulillah saya tahun ini diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan yaitu guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah ada beberapa guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Tommy, semoga kedepannya ini akan membawa perubahan yang lebih baik. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Tommy Yunanto SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, untuk kita lebih enjoy lagi, mohon maaf, silakan Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu ya. Kita melakukan ice breaking sedikit ya, untuk melemaskan apa-apa sendi-sendi yang ada di dalam kita, sedikit aja. Nanti instruksinya, mohon maaf, instruksinya nanti ketika saya bilang kiwi, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang kiri, angkat tangan kanan. Paham Bapak Ibu? Nah, mohon maaf ya, ini untuk peregangan, monggo. Nah, kalau saya bilang kiri, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang kiri, angkat tangan kanan. Ini untuk melatih konsentrasi kita semua ya.
kiri, kiri. Atau ini udah mulai bingung. Sekali lagi, kalau saya bilang kiri, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang kiri, angkat tangan kanan. Nah, gitu ya. Sekali lagi, kiri, 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 kiri. Ya, tepuk tangan cukup untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai berkonsentrasi dan sudah siap untuk mengikuti apa yang nanti saya akan presentasikan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Agendanya yang pertama tadi sudah pembukaan, kemudian nanti ada capaian umum, capaian khusus, dan kemudian ada pemahaman inti, dan yang terakhir ada refleksi. Capaian umum yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, tadi yang di awal sudah disampaikan oleh Pak Tommy bahwasanya kurikulum Merdeka itu harus berpusat pada murid, tidak lagi berpusat pada guru. Nah, ini sesuai dengan konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahkan beliau ini merupakan Menteri Pendidikan pertama atau disebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun capaian khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas materi-materi yang ada di sini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategis aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Apa itu budaya positif? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dulu dalam menghadapi murid. Yuk, kita bermain sejenak ya. Di sini nanti ada paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Ya, mohon Bapak Ibu, nanti saya sediakan kertas, di mana kertas itu nanti Bapak Ibu tulis sesuatu yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti kertas itu yang diisi sesuatu yang Anda itu paling berharga, pertahankan. Ketika teman atau ketika yang ada di samping kita semua ingin berusaha untuk melepasnya, kita untuk mempertahankan sekuat mungkin. Bapak Ibu,
Di depan Bapak Ibu sudah ada kertas, di mana kertas itu mohon Bapak Ibu isi sesuatu yang paling berharga dan rahasia yang Anda semua patut untuk mempertahankannya. Silakan diisi terlebih dahulu. Kalau sudah semua, silakan dilipat kertas yang tadi sudah terisi dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda. Kemudian pegang di tangan kanan Anda sekuat mungkin. Sekarang bergantian. Teman yang di sampingnya, ya. Teman di sampingnya, silakan. Siapa yang ingin mencoba untuk melepaskannya terlebih dahulu, sekuat tenaga. Anda di sampingnya berusaha. Ya, Pak Dwi dengan Pak Sigit, monggo silakan. Monggo Pak Dwi. Ya, silakan dengan sekuat tenaga berusaha untuk melepaskannya. Ya, berusaha untuk melepaskannya. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda atau temannya itu membuka kepala tangan Anda? Membuka apa tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi yang pertama membuka, alasan ingin membukanya apa? Pak Dwi, kenapa ingin membuka kepala tangan dari Pak Tovan? Alasannya apa? Sama Mbak Lilis, kenapa ingin membuka kepala tangan Mbak Lilis? Penasaran. Terus kemudian Mbak Lilis, kenapa ingin mempertahankan apa yang ada di dalam kepala panjenengan? Oh iya, rahasia. Ya, jadi intinya Pak, rahasia yang ingin dipertahankan. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ya, diri sendiri. Ya, karena apa? Itu adalah sesuatu privasi bagi kita. Itu sesuatu yang rahasia buat kita, yang tidak semua orang mengetahui. Dan ini penting bagi kita ketika kita harus memiliki prinsip. Tidak bisa digoyahkan dengan berbagai macam cara. Tadi dihardik, disakiti, bahkan dirayu dengan berbagai macam cara. Kalau kita punya prinsip yang kuat, kita tidak boleh tidak boleh hanyut dalam kegiatan tersebut, hanyut dalam rayuan tersebut. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau kita menganggap itu yang penting, nggak boleh orang lain harus tahu. Meskipun tadi dengan rayuan maut, ya, dengan berbagai macam cara, kita harus mempertahankannya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berlaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan dan pada saat bujukan gagal, metode berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang. Jadi intinya tadi, ketika kita memiliki suatu tujuan, kita harus tetap mempertahankan apa yang kita tuju. Tidak boleh ada orang lain yang akan mengontrol kita, dan kita tidak punya hak untuk mengontrol orang lain. Nah, inilah pentingnya buat kita semua. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol, miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini penting bagi kita. Terkadang kita sebagai guru seakan-akan kita punya power, kita memiliki kekuatan di mana murid atau guru atau peserta didik harus tunduk, harus taat pada kita. Nah, itu menurut teori kontrol itu kurang tepat. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Teori ini dikemukakan oleh Dr. William Besser. Ya, jadi kita sebagai guru, apa yang disampaikan oleh Dr. William Besser, kita bisa mengontrol murid kita, siswa kita ketika dia siap untuk dikontrol seperti itu. Ketika kita memaksa, nah itu lain lagi ceritanya. Jadi apa? Pada hakikatnya kita tidak berhak untuk mengontrol orang lain meskipun itu pada anak didik kita atau pada murid kita. Sehingga apa? Adanya kesadaran bagi seorang murid untuk kita kontrol seperti itu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu pendapat tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini dikemukakan oleh Dr. William Besser. Jadi apa? Menurut Dr. William Besser, ketika kita mengontrol murid, bisa saja dia itu mau untuk kita kontrol. Tetapi apa? Itu bisa aja jangkanya pendek. Suatu saat dia akan berubah, tidak akan mengikuti apa yang kita kendalikan. Mungkin ada tekanan tadi, dia merasa takut. Contoh, ketika kita nyuruh anak, ya, nyuruh siswa, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Dengan penekanan atau dengan apa? Sesuatu yang membuat anak itu mengikuti, merasa terancam, mungkin mereka mau dikontrol sama kita. Tapi pada dasarnya ketika dia tidak sadar untuk dikontrol, itu jangka pendek. Akan tetapi ketika kita melakukan pendekatan untuk mengontrol anak dan anaknya itu menyadari bahwa itu dia patut untuk dikontrol sama gurunya, itu bisa saja untuk jangka panjang. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini penting bagi kita, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, tadi yang awal saya sampaikan, ketika kita mengontrol murid, seorang murid tidak sadar untuk dikontrol, itu akan berdampak jangka pendek. Tetapi ketika dia, seorang murid itu menyadari bahwa apa yang dikontrolnya itu akan baik, itu akan berdampak jangka panjang. Nah, ketika seorang guru mengontrol muridnya dengan paksa, itu akan berdampak yang lebih fatal, yaitu apa? Adanya permusuhan, sifat dendam, sifat tidak suka terhadap guru. Terkadang kita guru merasa orang dewasa, ya, kita harus gini ke anak, harus gini ke siswa. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri siswa, sehingga mereka akan terdesak, terpaksa mengikuti apa yang kita perintah. Dan ini pelajaran buat kita semua, dan itu ternyata tidak efektif karena berdampak pada permusuhan, kemudian perasaan yang tidak suka terhadap guru. Nah, refleksi buat kita bersama. Sebagai seorang pendidik atau guru atau pemimpin pembelajaran di sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kemudian, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Saya mohon nanti jawaban salah satu, ya, untuk merefleksikan bersama. Silakan Bu Aulia, ya. Coba yang pertama, ya. Sebagai seorang pendidik, ya, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini? Budaya positif, suasana positif seperti apa yang Anda ciptakan di lingkungan sekolah? Pembelajaran agar anak menjadi enjoy untuk
Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang Anda yang perlu diperbaiki? Disiplin. Sudah disiplin apa belum sekarang? Sudah disiplin karena setiap awal pembelajaran yaitu dengan pembacaan doa setiap hari dan diakhiri juga dengan pembacaan doa di jam waktu tertentu. Tepuk tangan buat Bu Aulia. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian menginjak pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, seorang pelopor pendidikan di Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun, menghamba pada murid, kemudian diibaratkan petani. Yang pertama menuntun. Seorang guru hendaknya mampu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya. Yang dimaksud di sini menuntun apa? Kita sebagai guru itu bukan hanya sebatas pentransfer ilmu atau pengetahuan, akan tetapi menuntun mereka sesuai dengan kodrat zamannya, kodrat alamnya. Maksudnya gimana? Kodrat alam di sini adalah kita sesuaikan dengan letak geografis dari murid tersebut. Mungkin saja orang yang hidup di daerah pantai akan berbeda dengan orang yang hidup di daerah gunung. Secara kodrat itu berbeda. Cara penyampaian materi pembelajaran mungkin berbeda. Nah, tugas guru itu hanya menuntun. Kemudian apa? Kodrat zaman. Mungkin murid tahun 98 akan berbeda dengan murid tahun 2008. Mungkin murid tahun 78 akan berbeda dengan murid tahun 2008. Kenapa kodrat zaman? Apalagi sekarang sudah terkenal dengan generasi Z, di mana segala sesuatu tidak terlepas dari yang namanya internet. Nah, ini penting bagi seorang guru apa? Untuk mengimbangi kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Kita tidak mungkin menerapkan kurikulum atau menerapkan metode pembelajaran atau media pembelajaran zaman 78 dengan tahun 2024. Itu tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang guru hendaknya menghamba pada murid. Pendidikan seharusnya berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan anak. Maksud di sini menghamba pada murid artinya apa? Seorang guru hendaknya harus tahu keinginan murid itu dia seperti apa, dia ingin belajar apa, dia cenderungnya ke mata pelajaran apa. Seorang guru harus mampu membaca hal tersebut. Sehingga apa? Ketika pembelajaran tadi betul, murid akan merasa enjoy, murid akan merasa menikmati, dan murid akan merasa dihargai. Nah, kemudian pendidik diibaratkan seorang petani. Sekolah diibaratkan lahan atau tanah, sedangkan murid ibarat benih padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa kita seorang guru itu ibarat seorang petani yang menyemai benih-benih di sawah. Jadi murid kita ibarat dia tanaman. Kita semai, kita pupuk, kita siram dengan harapan kelak kemudian hari mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk kehidupan kedepannya, seperti itu. Jadi ketika kita seorang petani menyemai padi, pasti ada harapan. Ada harapan supaya apa? Kelak ketika panen akan menghasilkan padi yang berkualitas. Seperti itu. Ibarat kita seorang guru ketika melihat siswa seperti tanaman. Itu menurut filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian mimpi besar apa kita selaku seorang guru terhadap murid? Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan terhadap, apa yang kita harapkan terhadap seorang murid yang kita ajar. Mimpi itu, jika kita memahami peran dan pendiri seorang murid, seorang guru. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi.
Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ketika kita mengajar di kelas, kitalah pemimpin pembelajaran. Kita yang menggerakkan kondisi, menggerakkan situasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, kita memberi waktu atau memberi kesempatan kepada murid dia untuk mengekspresikan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, seperti ketua kelas, wakil ketua kelas dan sebagainya, diberi kesempatan. Atau ketika pembelajaran hendaknya kita lebih berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Itu menandakan apa? Kita mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Kemudian apa? Menjadi coach bagi guru lain. Kita sesama guru perlu adanya kolaborasi, saling bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Tidak dikatakan guru yang baik, tidak dikatakan guru yang pintar jika dia tidak mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru yang lain. Guru yang baik adalah guru yang membuka dirinya untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ketika kita, alhamdulillah sekolah kita sudah ada beberapa guru penggerak, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tergerak untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, ini bisa menjadi komunitas praktisi untuk memajukan sekolah kita. Apalagi kita sudah berada di dalam kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu lebih menitik beratkan pada student center, pada pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kemudian nilai yang ideal yang dimiliki bagi seorang murid itu seperti apa? Yang pertama, berpihak pada murid. Kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Betul yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantoro tadi, filosofi pendidikan itu sangat berperan pada murid. Dalam artinya apa? Kita sebagai orang dewasa harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid, sehingga apa? Kita berpihak pada murid. Kita menghamba pada murid. Yang dimau murid itu apa? Kita menuntun, bukan menuntut. Kita menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntut, itu siswa atau murid harus ikut dengan kita. Tapi kalau kita menuntun, murid maunya apa, kita ikutin. Nah, kemudian mandiri. Mandiri di sini apa? Pendidikan hendaknya mengajarkan kepada siswa atau murid untuk lebih mandiri. Karena apa? Ke depan mungkin kita akan bersaing dengan negara-negara lain, di mana negara-negara sudah terbiasa dengan mandiri. Segala sesuatu, menciptakan sesuatu itu dengan mandiri. Kemudian kolaboratif, harus kerjasama dengan orang lain, membuka diri untuk berkolaborasi dengan orang lain, baik dalam satu lembaga, instansi, atau dengan lembaga lain, atau membuka diri untuk mencari wawasan di luar, seperti mengikuti diklat, mengikuti seminar dan sebagainya. Kemudian reflektif, refleksikan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, inovatif. Seorang guru yang baik adalah selalu berinovasi. Kira-kira bagaimana supaya menciptakan metode yang menyenangkan bagi murid, menciptakan media yang menyenangkan bagi murid, yang sesuai dengan karakter murid, yang sesuai dengan kondisi murid seperti apa. Itu inovasi. Sekarang zamannya gadget, zamannya internet, mungkin media bukan menggunakan kertas lagi, bisa menggunakan dengan Wishes, bisa menggunakan dengan YouTube atau aplikasi-aplikasi lain yang mendukung adanya pembelajaran. Apa makna disiplin bagi kita pribadi sebagai guru dan untuk murid kita? Bagaimana kita selama mewujudkan? Untuk menciptakan apa yang tadi saya sampaikan, tentunya ada sifat disiplin, baik itu bagi murid maupun bagi siswa. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin cenderung berhubungan dengan tata tertib, aturan, dan ketidaknyamanan. Ketika kita mengatakan beranggapan bahwa disiplin ada sesuatu tepat waktu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan, cenderung terkadang yang menjadi subjek itu tidak ada perasaan nyaman, merasa tertekan. Nah ini. Nah, terus apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi menurut bahasa Latin, disiplin ada disiplinnya, artinya belajar, proses. Jadi ketika kita menerapkan disiplin kepada anak, itu adalah sesungguhnya proses untuk murid supaya lebih baik lagi, bukan sebuah aturan yang mengekang sehingga apa? Timbulnya ketidaknyamanan yang ada pada diri murid. Kemudian disiplin adalah, kesimpulannya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah belajar untuk mengontrol dirinya. Apakah yang disampaikan guru itu bermanfaat atau tidak? Contoh, ketika seorang guru menyuruh muridnya untuk sholat, nah harusnya ada dalam diri anak itu, dalam diri murid itu, dia menyadari bahwa sholat itu bukan hanya perintah guru, tetapi perintah Allah. Dan sholat itu bukanlah bukan sebuah aturan, tapi sholat adalah sebuah tanggung jawab, sebuah sebuah harapan, sebuah keinginan untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Jadi kesadaran dalam diri supaya supaya melakukan sholat tanpa harus ada perintah, menyadari. Contoh lagi, membuang sampah. Membuang sampah harusnya seorang murid itu harus menyadari ketika dia membuang sampah sembarangan akibatnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud disiplin. Atau ketika kita naik kendaraan di jalan raya, di situ ada lampu merah. Tanpa kita sadari, tanpa kita perintah, kita akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Kita menyadari jikalau kita melintas lampu merah, posisi lampu sudah merah, kita tetap melintas, yang terjadi akibatnya adalah tabrakan atau kecelakaan. Jadi disiplin di sini adalah belajar untuk memperbaiki diri, mengontrol diri dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Nah, kemudian disiplin positif. Tadi kontrol atau di teori pilihan dikemukakan oleh Dr. William Besser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi makna disiplin menurut William Besser adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah apa? Ketika kita menerapkan kedisiplinan kepada murid dengan harapan mereka tanpa diperintah, mereka tanpa aturan menyadari untuk melakukan apa yang menjadi konsensus, menjadi kesepakatan bersama. Jadi tanpa memerintah, kamu harus buang sampah pada tempatnya, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, tapi ada kesadaran dalam diri siswa, dalam diri murid untuk melakukan hal baik tersebut.
Nah, kemudian tujuan penerapan disiplin positif. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Besser pada teori kontrol 1984. Dengan mainkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi tujuan disiplin positif di sini adalah apa? Adalah untuk menciptakan siswa murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang ini digaung-gaungkan oleh Menteri Pendidikan kita bahwasanya adanya kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila masuk atau include dalam pembelajaran kita setiap 1 minggu sekali. Jadi tujuannya apa? Supaya mereka memiliki karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Kemudian kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang kita terjadi apabila saat kita melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang motivasi eksternal, yang kemudian eksternal dan internal. Nah, yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada sebuah perintah dari seseorang, bisa saja dari atasan, ketika memerintahkan sesuatu kepada kita. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memerintahkannya? Kira-kira kita merasa terpaksa apa tidak biasanya? Ketika contoh seorang pimpinan menyuruh kita, kamu besok membuat surat, padahal posisi kita sedang tidak siap untuk menerima perintah tersebut. Nah, itu termasuk apa? Motivasi eksternal, dari luar, dari orang lain. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya menurut dari perintah atasan untuk membuat surat, contoh, apa yang saya dapatkan? Bisa saja karena saya mengerjakannya biar dikiranya apa? Pegawai yang teladan, yang nurut sebenarnya. Atau sebaliknya, jika kita tidak melakukannya, jangan-jangan nanti pimpinan akan marah kita kalau kita tidak menurut perintahnya. Nah, ini motivasi eksternal dari pimpinan atau dari orang lain. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, tanpa melihat siapa yang menyuruh. Jika itu tugas kita untuk membuat surat, pasti kita akan membuat surat. Nah, itu motivasi dalam diri kita, tanggung jawab kita. Kenapa saya harus mengajar? Saya mengajar soalnya sudah kepala sekolah, ya kan? Nah, itu berarti motivasi eksternal. Saya mau mengajar biar kelihatan saya guru yang terbaik, biar saya seperti apa, atau aku dimarahin, ya kan? Itu eksternal. Tapi jika kita menyadari bahwa tanggung jawab kita seorang guru adalah mengajar, entah itu ada kepala sekolah, entah itu ada pimpinan atau tidak ada, tugas kita adalah mengajar. Nah, itu adalah motivasi dalam diri kita atau disebut dengan motivasi internal atau intrinsik. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, kemudian tentang hukuman dan konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi kalau hukuman ini yang sering kita lakukan ya, terkadang, makanya ini penting bagi kita untuk untuk belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Ini biasanya juga bersifat apa? Bersifat spontan. Ketika contoh melihat anak buang sampah sembarangan, langsung sini sini kamu ya, langsung kata-kata seramah itu keluar. Nah itu termasuk hukuman, dan itu ternyata kurang baik. Atau kamu gara-gara buang sampah sembarangan, silakan ambil posisi push up 100 kali contoh, ya kan? Nah itu termasuk hukuman secara tiba-tiba, tanpa tanpa ada persetujuan atau pelibatan dari murid atau siswa. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya benar-benar konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jika melakukan pelanggaran, berarti murid menyadari, oh ya, ini sudah ada kesepakatan supaya saya tidak melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadinya. Kalau hukuman ya tadi bisa berfisik atau psikis, itu bagi yang dihukum atau bagi murid itu menyakitkan. Mungkin bagi kita guru supaya dia jerah, akan tetapi pandangan dari murid itu akan berbeda. Bagi dia itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Bahkan ini yang bahaya ketika kita sudah bermain fisik atau psikis, terkadang anak akan merasa dendam terhadap gurunya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi akan menghargai kedisiplinan. Makanya adanya aturan, kok masih banyak yang melanggar. Nah, karena Karena anak menganggap bahwa karena sesuatu tidak dijalankan dengan kesadarannya. Kemudian paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau intinya, kalau hukuman dan konsekuensi perbedaannya, kalau hukuman itu akan berdampak panjang. Kalau konsekuensi akan berdampak pendek. Dengan penuh kesadaran dia akan berusaha untuk memberi. Yang sering kita lakukan yaitu penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan suatu untuk meraih suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memuji. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan menurut Al-Fiqh. Jadi selain hukuman itu juga sering memberi penghargaan kepada seseorang, ya. Dengan harapan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau penghargaan ini akan berdampak pada anak sesuatu yang menjadi ketergantungan. Kalau nggak disuruh nanti nggak dikasih permen. Kalau nggak disuruh nggak dikasih ini. Kenapa? Ini ketika kita menghargai seseorang, menghargai murid sudah terlalu di batas normal, itu juga sangat berbahaya. Jadi penghargaan ini juga termasuk dalam kategori hukuman. Penghargaan itu mengukur, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya akan merasa paling tidak baik atau tidak pintar atau merasa paling bodoh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif,
saat mereka dijanjikan suatu penghargaan, kemudian penghargaan menghilangkan motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau kita sadari, penghargaan kita kepada murid itu pada hakikatnya sama dengan memberi hukuman kepada dia, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kenapa? Contoh, dulu mungkin kita sudah biasa mengenal rapotnya itu ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Kemudian kita secara tidak langsung itu sudah menghukum anak. Mereka yang ranking 1 akan dihargai, tapi yang ranking 2 dan seterusnya merasa terhukumi, merasa bahwa dirinya tidak menjadi anak yang pintar, masih menjadi anak yang bodoh. Ya, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk untuk mendukung motivasi intrinsik dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan penanam deposit dan distribusi. Kita akan melakukan motivasi intrinsik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Wilson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi siswa dari dalam diri intrinsik seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi hakikatnya keyakinan kelas adalah apa? Ada kesepakatan bersama antara murid dan guru. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan ini adalah jawaban dari kita yang sering melakukan hukuman. Jadi adanya kesepakatan antara murid dan guru, di mana guru tidak boleh mendominasi, terserah murid dia ingin membuat keyakinan kelas seperti apa. Contoh, dia ingin datang tepat waktu, dia ingin kelasnya bersih dan sebagainya, positif. Nah, ini contoh pembuat keyakinan kelas yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Tongkang. Saling menyayangi dan menghormati, peduli lingkungan sekolah, rajin berdoa dan beribadah, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak di kelas. Nah, kemudian ada pelaksanaan keyakinan kelas dengan budaya positif. Setiap pagi sebelum masuk ke kelas, anak-anak bersalaman terlebih dahulu. Kemudian ada Jumat bersih, ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan ada sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian ini ada contoh ya, keyakinan kelas atau budaya positif. Ada membaca Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelasnya sebelum pembelajaran. Kemudian ada membaca Asmaul Husna di awal pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian hafalan surat pendek setiap hari Jumat. Dan ini termasuk keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian apa? Budaya positif membentuk lingkungan positif, membentuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lebih lingkupnya lagi peraturan kelas. Lebih luasnya lagi adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Jika keyakinan kelas, satu kelas itu memiliki keyakinan, tentunya akan berdampak yang lebih luas kepada sekolah kita. Nah, kemudian kita pelajari tentang ubah hukuman dengan restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Di situ ada perbaikan. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan ada kesenangan. Dan ini juga tentunya ada pada diri murid kita. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini ada guru berbuat seperti apa, guru berkata seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata apa, dampaknya pada murid apa. Ada di tabel seperti ini. Kemudian kita belajar tentang segitiga restitusi. Ya, ini yang kita pelajari tentang segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Lebih jelasnya, nanti saya tampilkan video tentang restitusi.
Ya, dari video tersebut tadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama itu ada yang kita kadang-kadang kita sebagai penghukum. Nah, kemudian ada sebagai apa? Sebagai membuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang paling baik adalah tadi sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, nah ketiganya kita sebelumnya sudah melakukan namanya keyakinan kelas. Kita memikirkan kelas, kemudian apa kita menyadarkan kenapa Karin itu bisa terlambat, karena dia sudah apa melanggar dari keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang disampaikan tadi, contoh yang ada di video tersebut. Nah kemudian apa? Ketika semua itu sudah dilakukan, tentunya akan menghasilkan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan tentunya bertanggung jawab. Kemudian budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Bersalaman sebelum masuk ke kelas. Kemudian ada apa? Ada kerja bakti sekolah atau bersih-bersih atau sering disebut dengan kebersihan kan juga. Kemudian ada salat berjamaah, ada pembelajaran yang menggunakan IT, ada kegiatan pembacaan surat Yasin dan tahlil, dan tentunya ada pembacaan surat pendek sebelum pembelajaran. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan budaya positif yang sesuai dengan keyakinan kelas. Dan budaya positif kesimpulannya adalah budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kesimpulan dari pembelajaran presentasi kita kali ini yaitu apa? Menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, di mana budaya positif itu akan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dengan tujuan supaya kita di sekolah menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya presentasi kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, mudah-mudahan bisa saya perbaiki, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Badruzzaman SPDI. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo, monggo Pak Taufan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Badrul Zamad, karena paparannya sangat luar biasa sekali, memberikan pencerahan dan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana menciptakan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah bahwa dalam penerapan disiplin positif itu yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah kebanyakan masih menggunakan tata tertib dan aturan sekolah. Sedangkan apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Badrus tadi, sebaiknya kita sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Yang saya tanyakan adalah intinya apa sih perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas yang sudah kita laksanakan bersama. Begitu, terima kasih Pak Badrus. Pertanyaan dari Kak Taufan akan langsung dijawab oleh Bapak Badrul Zamad. Mbak Niki, terima kasih Pak Taufan yang sudah bertanya. Ya, tadi betul apa yang disampaikan Pak Taufan. Jadi apa perbedaan dari keyakinan dan peraturan kelas? Terkadang kita itu di sekolah itu cenderung kepada peraturan kelas. Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan ini semoga mindset kita, cara pandang kita akan berubah, yaitu akan membuat keyakinan kelas. Perbedaannya ini, apa yang telah saya sampaikan tadi, kalau peraturan itu cenderung sepihak. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru terkadang tidak memperhatikan apa yang dirasakan oleh murid. Pokoknya murid harus ikut apa yang saya mau, itu peraturan seperti itu. Kalau tidak mengikuti atau kita tidak menjalankan apa yang kita perintahkan, ada sanksi, ada hukuman yang akan dialami, akan diterima oleh murid. Itu peraturan. Jadi cenderung kepada sesuatu yang sifatnya subjektif bagi orang dewasa. Murid tidak perlu tahu, yang penting murid harus mengikuti. Nah, betul, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, apalagi tadi ya guru sebagai manajer, ada kesepakatan antara kelas, antar murid. Di situ guru tidak dominan. Dalam artian guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi. Kira-kira murid itu supaya memunculkan, supaya menumbuhkan budaya positif, apa yang harus dia lakukan seperti apa? Contoh tadi harus disiplin. Dan kata-kata disiplin itu tidak boleh keluar dari guru, harus keluar dari kesadaran siswa. Kemudian apa tadi? Bedanya kalau aturan itu akan cenderung kepada hukuman. Kalau keyakinan kelas itu cenderung kepada konsekuensi yang akan dia terima ketika dia melanggar apa yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, nanti guru hanya sebagai manajer mengingatkan ketika murid itu melakukan pelanggaran, tidak langsung menghukum, tapi ada mengingatkan keyakinan kelas yang dia buat sendiri ketika dia langgar. Dan untuk konsekuensinya sudah menjadi kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Cukup. Selanjutnya yaitu umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Dari kegiatan diseminasi positif ini akan membuka yang belum menjadi CGP bisa membayangkan bahwasanya nanti ada tahapan-tahapan seperti ini, dan menjadi PR juga bagi para yang belum melaksanakan dimensi positif dilakukan di dalam kelas seperti kontrak belajar dan hukuman untuk anak akan diganti dengan konsekuensi seperti itu agar anak-anak tidak membenci guru, karena bahkan beberapa kasus yang telah kita lakukan adalah banyak hal-hal positif dijadikan hukuman, ternyata anak itu tidak menyukainya dan akan menjadi hal negatif akhirnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian rangkaian acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pada hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami sangat senang atas antusias Bapak Ibu. Kami harap acara-acara seperti ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Satu pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Pergi ke pasar, beli ketupat. Menunggu antrian dengan santai. Kabar gembira bagi Anda yang ngantuk, acara ini sudah selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Badruzzaman SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni kepada Bapak Badruzzaman SPD, yaitu berkaitan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan selama ini. Pak Badruzzaman sudah melaksanakan aksi nyata dengan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta melaksanakan kolaboratif di SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Badruzzaman SPDI bisa memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan sejawat dan kepada siswa, dan mudah-mudahan Bapak Badruzzaman diberikan kelancaran untuk menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.